Halo semuanya, di antara gurun yang gersang, kota kecil dan jalanan yang berdebu, muncullah sosok-sosok yang namanya diselimuti ketakutan dan kekaguman gemetar. Tapi siapa saja mereka? Apa yang membuat mereka begitu ditakuti dan dikenang hingga hari ini? Inilah para gunslinger paling legendaris dan mematikan yang pernah menginjakkan kaki di tanah Wild West. Siap untuk masuk ke dunia di mana hidup dan mati hanya dipisahkan oleh satu tembakan? Sebelum kita membahas siapa saja para gunslinger legendaris itu, ada baiknya kita pahami dulu. Apa sebenarnya arti kata gunslinger? Secara sederhana, gunslinger adalah sebutan untuk seseorang yang ahli menggunakan pistol. Biasanya hidup di era Wild West dan dikenal karena kecepatan serta ketepatannya dalam menembak. Tapi, ada juga yang memang hidup sebagai kriminal, merampok kereta api, bank, atau bahkan membunuh demi reputasi. Yang membunuh dari glamor. Banyak dari mereka meninggal muda, terlibat dalam konflik berdarah, atau diburu sampai ke ujung dunia. Jadi ketika kita bicara tentang gunslinger, kita bicara tentang legenda yang hidup di garis tipis antara hukum dan pelanggaran hukum. Dan sekarang, waktunya kita mengenal siapa saja dari mereka yang namanya masih dikenang sampai hari ini. Nama aslinya James Butler Hickok, tapi dunia mengenalnya sebagai Wild Bill Hickok. Dia bukan hanya salah satu gunslinger paling terkenal di Wild West, tapi juga simbol dari era penuh kekacauan dan keberanian ini. Lahir pada tahun 1837 di Illinois, Wild Bill dikenal sebagai penjaga hukum, penembak jitu, dan kadang juga penjudi. Karirnya sebagai penegak hukum dimulai di Kansas, tempat di mana hukum lebih sering ditegakkan dengan pistol daripada dengan pengadilan. Wild Bill punya reputasi sebagai pria yang tenang tapi mematikan. Dalam satu duel yang terkenal, dia menembak mati seorang pria bernama Davistad hanya karena perselisihan soal jam tangan. Duel itu menjadi salah satu yang pertama kali tercatat secara resmi dalam sejarah Wild West. Selain duel, Wild Bill juga dikenal karena keberaniannya saat menjadi pramuka dan mata-mata untuk militer. Tapi di balik semua itu, hidupnya penuh ketegangan. Dia sering terlibat dalam baku tembak dan reputasinya sebagai penembak cepat membuat banyak orang ingin menantangnya. Sayangnya, akhir hidupnya tragis. Pada tahun 1876, saat sedang bermain poker di sebuah salon di Deadwood, Dakota, Wild Bill ditembak dari belakang oleh seorang pria bernama Jack McCall. Saat itu dia memegang dua kartu, sepasang 8 dan sepasang as. Sejak itu, kombinasi kartu itu dikenal sebagai Dead Man's Hand. Dari semua nama besar di Wild West, mungkin tak ada yang seikonik Billy the Kid. Ia dikenal sebagai penjahat muda yang cepat dengan pistol dan lebih cepat lagi mencuri perhatian publik. Lahir dengan nama Henry McCarthy, dia juga dikenal dengan nama alias William H. Bonney. Tapi dunia mengingatnya hanya dengan satu nama, Billy the Kid. Billy mulai menapaki jalan kriminal sejak remaja. Awalnya hanya mencuri barang kecil, tapi perlahan-lahan tindakannya makin berbahaya hingga akhirnya terlibat dalam perang antar kelompok di New Mexico yang dikenal sebagai Lincoln County War. Disinilah reputasinya sebagai pembunuh terbentuk. Banyak yang percaya dia telah membunuh 21 orang, satu untuk setiap tahun usianya, meskipun catatan sejarah tidak pernah benar-benar membuktikan jumlah itu. Yang menarik dari Billy the Kid adalah citranya yang bertolak belakang. Bagi sebagian orang, dia dianggap pahlawan rakyat yang melawan sistem yang korup. Tapi bagi hukum, dia adalah buronan berbahaya yang harus ditangkap. Dia juga dikenal cerdas, pandai berbicara, dan memiliki senyum yang menipu, membuat banyak orang tak menyangka kalau dia bisa membunuh dengan begitu dingin.
Pada akhirnya, Billy the Kid diburu oleh mantan sekutunya sendiri, Sheriff Pat Garrett. Setelah pengejaran panjang, Billy ditembak mati pada tahun 1881 dalam usia yang masih sangat muda, hanya sekitar 21 tahun. Legenda Billy the Kid terus hidup dalam cerita rakyat, buku, film, dan lagu. Ia adalah simbol dari kebebasan, keberanian, dan juga ketidakpastian moral di zaman di mana hukum belum sepenuhnya berkuasa. Jika Billy the Kid adalah simbol pemberontakan muda, maka Jesse James adalah lambang perlawanan dan kontroversi. Lahir di Missouri pada tahun 1847, Jesse James tumbuh di tengah kekacauan Perang Saudara Amerika. Ia memulai karirnya sebagai gerilyawan bersama kelompok konfederasi yang dikenal brutal, dan setelah perang berakhir, dia tak pernah benar-benar berhenti berperang. Hanya saja, musuhnya berganti. Bersama saudaranya Frank James, Jesse membentuk geng perampok terkenal yang paling sering disebut sebagai James Younger Gang. Mereka menyerang bank, kereta api, dan kantor pos. Selama bertahun-tahun, Jesse James lolos dari penangkapan. Tapi kepercayaan diri dan rasa aman itu justru jadi kelemahannya. Pada tahun 1882, ia dibunuh oleh Robert Ford, anggota gengnya sendiri, yang ingin mendapatkan hadiah dari pemerintah. Ironisnya, Jesse ditembak dari belakang saat sedang membersihkan lukisan di rumahnya. Di dunia Wild West, jarang ada sosok yang lebih kompleks daripada Doc Holliday. Ia bukan hanya seorang gunslinger, tapi juga dokter gigi, penjudi profesional, dan sahabat setia Wyatt Earp. Lahir dengan nama John Henry Holliday pada tahun 1851 di Georgia, hidupnya berubah drastis ketika ia didiagnosis menderita tuberkulosis di usia muda. Alih-alih menyerah, Doc memilih hidup di wilayah barat yang kering, berharap penyakitnya bisa membaik, dan disitulah legenda dimulai. Doc Holliday terkenal bukan karena jumlah duel yang ia menangkan, tapi karena gaya dan kehadirannya yang menakutkan. Ia dikenal dingin, cepat, dan sangat berani, meskipun tubuhnya lemah karena penyakit. Tak hanya piawai dengan pistol, Doc juga mahir menggunakan pisau. Kepribadiannya sulit ditebak, ia bisa sangat sopan dan cerdas, tapi juga sangat mematikan bila terpojok. Salah satu momen paling ikonik dalam hidupnya adalah peristiwa baku tembak di OK Corral tahun 1881 di Tombstone, Arizona. Bersama Wyatt Earp dan dua saudara Earp lainnya, Doc berhadapan dengan geng cowboys dalam duel berdarah yang menjadi salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah Wild West. Dalam kejadian itu, Doc menunjukkan loyalitas dan keberanian luar biasa, meskipun nyawanya sendiri terus dihitung oleh waktu. Anehnya, dokter tidak mati karena tembakan, tapi karena penyakitnya sendiri. Ia wafat pada tahun 1887 dalam usia 36 tahun. Konon, kata terakhirnya adalah, "Well, I'll be damned," karena ia selalu mengira akan mati dalam duel, bukan di ranjang rumah sakit. Kalau ada satu nama yang sering dianggap wajah resmi dari hukum di Wild West, maka itu adalah Wyatt Earp. Lahir pada tahun 1848 di Illinois, Wyatt Earp bukan hanya seorang sheriff, tapi juga penjudi, pemburu kerbau, dan tokoh utama dalam salah satu duel paling legendaris dalam sejarah Amerika. Wyatt Earp dikenal karena sikapnya yang tenang, dingin, dan sulit dipengaruhi emosi. Ia jarang menggunakan kekerasan jika tidak perlu, tapi saat waktunya tiba, ia tak ragu untuk menarik senjatanya. Selama bertugas di berbagai kota seperti Wichita dan Dodge City, Wyatt punya reputasi sebagai penegak hukum yang tegas, tapi juga adil. Namun, nama Wyatt benar-benar melegenda karena peristiwa OK Corral di Tombstone, Arizona, pada tahun 1881. Bersama dua saudaranya dan sahabatnya Doc Holliday, Wyatt menghadapi geng cowboys dalam duel sengit yang berlangsung hanya 30 detik,
tapi meninggalkan jejak sejarah yang abadi. 3 orang tewas, dan nama Wyatt langsung meledak sebagai simbol keberanian dan ketegasan. Setelah peristiwa itu, hidup Wyatt penuh dengan naik turun. Ia terlibat dalam balas dendam berdarah terhadap orang-orang yang menyerang keluarganya dan terus berpindah-pindah tempat selama sisa hidupnya. Anehnya, ia meninggal dalam keadaan damai di Los Angeles pada tahun 1929 sebagai salah satu dari sedikit gunslinger yang hidup cukup lama untuk melihat dirinya menjadi legenda. Yang membuat Wyatt Earp begitu ikonik bukan hanya karena pistolnya, tapi karena prinsipnya. Ia bukan pembunuh, tapi juga bukan orang suci. Di antara semua nama besar di dunia Wild West, Butch Cassidy dikenal bukan karena kekejamannya, tapi karena kepintaran dan pesonanya. Lahir sebagai Robert Leroy Parker pada tahun 1866 di Utah. Ia tumbuh dalam keluarga Mormon, tapi masa depannya tidak berjalan sesuai harapan orang tuanya. Ia kemudian memilih nama Butch Cassidy, gabungan dari pekerjaan awalnya sebagai tukang daging dan nama seorang kriminal yang ia kagumi. Cassidy bukan penembak cepat seperti Billy the Kid atau penegak hukum seperti Wyatt Earp. Ia adalah otak di balik The Wild Bunch, geng perampok paling terkenal dan paling sukses pada zamannya. Mereka dikenal karena merampok bank dan kereta api dengan perencanaan yang matang dan minim kekerasan. Bahkan, banyak cerita menyebut bahwa Butch lebih suka menghindari pertumpahan darah. Ia mencuri, tapi tidak membunuh. Bersama sahabatnya, The Sundance Kid, Butch melakukan berbagai aksi spektakuler yang membuat mereka diburu oleh Pinkerton Detective Agency, agensi swasta terbesar pada masa itu. Untuk menghindari penangkapan, Butch dan Sundance melarikan diri ke Amerika Selatan. Bersama pasangan Sundance, Etta Place, mereka mencoba hidup sebagai petani dan pebisnis, tapi pada akhirnya kembali ke dunia lama mereka, merampok. Kisah akhir hidup mereka masih menjadi misteri. Menurut versi resmi, Butch dan Sundance tewas dalam baku tembak dengan tentara Bolivia pada tahun 1908. Tapi sampai sekarang, tidak ada bukti yang benar-benar pasti. Banyak orang percaya mereka berhasil kabur dan hidup tenang di tempat lain. Jika Butch Cassidy adalah otak dari aksi-aksi perampokan legendaris, maka The Sundance Kid adalah tangan kanannya. Penembak cepat yang setia dan tak banyak bicara. Lahir sebagai Harry Alonzo Longabaugh pada tahun 1867 di Pennsylvania. Nama Sundance ia dapatkan setelah ditangkap karena mencuri kuda di kota kecil bernama Sundance, Wyoming. Sejak itu, ia tak pernah lepas dari dunia kriminal. Sundance Kid dikenal sebagai pria yang pendiam, dingin, dan sangat terampil menggunakan pistol. Ia tidak sepopuler Butch dalam urusan bicara, tapi dalam aksi, ia tak kalah berani. Bersama Butch Cassidy dan geng The Wild Bunch, Sundance ikut dalam berbagai aksi perampokan yang penuh strategi. Kereta api bank, bahkan gudang penyimpanan emas. Salah satu hal menarik dari Sundance adalah hubungannya dengan Etta Place, seorang wanita misterius yang ikut dalam pelarian mereka ke Amerika Selatan. Hingga kini, identitas asli Etta Place masih menjadi teka-teki besar dalam sejarah Wild West. Bertiga, mereka sempat hidup tenang di Argentina dan Bolivia, mencoba meninggalkan kehidupan kriminal. Tapi tampaknya darah petualang tak bisa dipadamkan begitu saja. Tahun 1908, kabarnya Sundance dan Butch tewas dalam baku tembak di San Vicente, Bolivia, setelah merampok gaji tambang. Tapi seperti kisah Butch, kematian Sundance juga dipenuhi misteri. Tak ada bukti pasti, dan banyak yang percaya mereka masih hidup setelah kejadian itu, mungkin dengan identitas baru. Sundance Kid adalah tipe gunslinger yang tak banyak bicara, tapi selalu siap bertindak. Ia melengkapi Butch Cassidy dengan ketenangan dan keterampilan yang membuat duo ini jadi salah satu pasangan kriminal paling legendaris dalam sejarah Wild West. Ketika kita bicara tentang gunslinger,
Biasanya yang terbayang adalah pria bertopi koboi dan bersenapan. Tapi Annie Oakley membuktikan bahwa seorang wanita juga bisa menjadi penembak paling hebat di zamannya, bahkan melebihi banyak pria. Lahir dengan nama Phoebe Ann Mosey pada tahun 1860 di Ohio, Annie tumbuh di tengah kemiskinan. Sejak kecil, ia sudah belajar menembak untuk membantu keluarganya mencari makanan. Kemampuannya berkembang sangat pesat. Ia bisa menembak target dengan kecepatan dan akurasi luar biasa. Bahkan, ia bisa menembak kartu remi dari jarak jauh atau memadamkan lilin hanya dengan peluru. Bakatnya mulai dikenal luas ketika ia mengalahkan penembak profesional Frank Butler dalam sebuah pertandingan. Ironisnya, Frank kemudian jatuh cinta dan menikah dengannya, lalu menjadi manajernya seumur hidup. Karier Annie Oakley melejit saat ia bergabung dengan pertunjukan Buffalo Bill's Wild West Show, sebuah sirkus keliling yang memperkenalkan budaya barat kepada dunia. Di sana, Annie tampil di depan ribuan penonton, termasuk ratu dan raja dari berbagai negara. Ia jadi simbol kekuatan wanita di era di mana perempuan jarang diberi panggung. Annie bukan hanya penembak jitu, tapi juga sosok yang memperjuangkan hak perempuan. Ia mendorong agar wanita bisa bertugas di militer dan belajar bela diri. Ia percaya bahwa kemampuan bukan jenis kelamin yang menentukan nilai seseorang. Meski tak terlibat dalam perampokan atau baku tembak jalanan, Annie Oakley adalah gunslinger sejati, dengan senapan sebagai alat seni, bukan kekerasan. Kisahnya membuktikan bahwa keberanian dan keahlian tak punya batasan gender. Jika ada satu nama dalam sejarah Wild West yang benar-benar menakutkan, maka itu adalah John Wesley Hardin. Lahir pada tahun 1853 di Texas, Hardin dikenal bukan hanya sebagai gunslinger, tapi sebagai salah satu penjahat paling mematikan di barat. Ia mengklaim telah membunuh lebih dari 40 orang, dan meski sebagian besar ahli sejarah meragukan jumlah itu, tidak ada keraguan bahwa ia memang sangat berbahaya. Yang mengejutkan, Hardin berasal dari keluarga terpelajar. Ayahnya seorang pengkhotbah dan guru. Tapi sejak usia remaja, ia sudah terbiasa hidup dengan kekerasan. Pembunuhan pertamanya terjadi saat ia baru berusia 15 tahun. Setelah itu, jalan hidupnya dipenuhi pelarian, duel, dan pertumpahan darah. Hardin bukan sekadar pembunuh brutal. Ia juga dikenal sebagai penembak jitu yang sangat cepat dan akurat. Tapi masalahnya, dia seringkali menggunakan kemampuannya untuk menyelesaikan konflik kecil dengan kekerasan. Ada cerita bahwa ia pernah membunuh seseorang hanya karena mengorok terlalu keras di penginapan. Walaupun kisah ini mungkin dilebih-lebihkan, hal itu menunjukkan betapa besar citra mengerikan yang menempel padanya. Setelah bertahun-tahun hidup sebagai buronan, Hardin akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Akhir hidupnya datang dengan cepat. Pada tahun 1895, ia ditembak mati dari belakang oleh seorang deputi polisi di El Paso, Texas. Ia meninggal seperti banyak gunslinger lainnya, dengan peluru, bukan di usia tua. Di antara para gunslinger yang penuh karisma atau dicintai rakyat, James Killing Jim Miller berdiri di sisi yang lebih gelap. Ia adalah pembunuh bayaran dingin yang dikenal karena sifatnya yang sangat tertutup, brutal, dan kejam. Lahir pada tahun 1861, Miller tumbuh dalam masa yang keras dan penuh kekerasan. Ia terkenal selalu berpakaian rapi, mengenakan jubah panjang hitam dan topi lebar, serta tak pernah melepas rompi anti peluru yang dijahit khusus, bahkan di bawah terik matahari Texas. Miller bukan tipe gunslinger yang menantang duel di siang bolong. Ia lebih dikenal sebagai pembunuh bayaran profesional, yang diduga bertanggung jawab atas lebih dari 50 kematian. Ia membunuh untuk uang, dan tak jarang melakukannya dari jarak jauh. Sebuah gaya yang berbeda dari citra duel satu lawan satu khas Wild West.
Ia sangat berhati-hati, bahkan religius. Konon sering membawa Alkitab kecil dan tidak pernah minum alkohol. Sebuah kontras mencolok dengan kebanyakan tokoh seangkatannya. Namanya semakin terkenal setelah ia diduga membunuh mantan Texas Ranger dan Sheriff, Pat Garrett, orang yang sebelumnya menewaskan Billy the Kid. Namun, reputasinya yang sadis berakhir pada tahun 1909 ketika masyarakat yang marah akhirnya menangkap dan menggantungnya secara ilegal di kota Ada, Oklahoma, tanpa proses pengadilan. John Kingfisher adalah salah satu tokoh unik di era Wild West, seorang pria yang memulai karir sebagai penjahat, namun kemudian menjadi penegak hukum yang ditakuti dan dihormati. Lahir pada tahun 1854 di Texas, Fisher dikenal karena penampilannya yang mencolok, mengenakan pakaian penuh bordiran, sepatu bot mengilap, dan selalu membawa 2 revolver yang tergantung di pinggang. Ia adalah simbol dari kekerasan yang terorganisir, brutal, tapi berprinsip. Di usia muda, Fisher memimpin kelompok bersenjata yang sering menyerang perbatasan Meksiko dan terlibat dalam berbagai perampokan. Namun, seiring waktu, ia beralih menjadi sheriff di distrik Uvalde, Texas. Yang menarik, meskipun beralih ke sisi hukum, ia tetap menggunakan metode kekerasan yang sama untuk menjaga ketertiban. Ia dikenal sebagai seseorang yang tak segan menembak mati penjahat tanpa banyak peringatan. Reputasinya membuatnya disegani bahkan oleh para outlaw. Meski telah berbenah, masa lalu Fisher tak pernah benar-benar hilang. Pada tahun 1884, ia dibunuh dalam sebuah penyergapan bersama temannya, Ben Thompson, di sebuah teater di San Antonio. Banyak yang menduga bahwa pembunuhan itu bermotif balas dendam dari musuh lamanya. Di dunia Wild West, tidak banyak tokoh yang punya latar belakang sekompleks Tom Horn. Lahir tahun 1860 di Missouri, Tom adalah gabungan dari banyak hal, penembak ulung, pramuka militer, pemburu hadiah, hingga agen rahasia untuk Pinkerton Detective Agency. Tapi ia paling dikenal sebagai seorang eksekutor bayaran, seseorang yang dibayar untuk membunuh. Sejak muda, Tom sudah terbiasa hidup keras. Ia ikut dalam ekspedisi militer, mengejar Geronimo, seorang pemimpin suku Apache yang legendaris. Kemampuannya dalam bertahan hidup, membaca jejak, dan menembak sangat diakui. Ia bukan tipe koboi jalanan yang suka pamer di bar. Ia bekerja dalam diam dan hampir selalu mengenai targetnya dalam sekali tembak. Setelah bekerja untuk Pinkerton, ia mulai menerima pekerjaan kotor dari para peternak besar yang ingin menyingkirkan pencuri ternak atau pesaing. Disinilah reputasinya sebagai pembunuh bayaran terbentuk. Banyak kasus pembunuhan ternak yang diyakini dilakukan olehnya, tapi tanpa bukti kuat, ia terus bebas. Namun, segalanya berubah pada tahun 1901 saat seorang anak muda bernama Willie Nickel ditemukan tewas tertembak. Tom Horn dituduh sebagai pelakunya, dan meski bukti sangat lemah, ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Konon, ia sempat mengaku dalam keadaan mabuk, dan pengakuan itulah yang dipakai untuk menjebloskannya ke tiang gantungan. Banyak orang percaya Tom tidak bersalah dan bahwa ia dijadikan kambing hitam oleh mereka yang ingin menyingkirkannya. Ia dieksekusi pada tahun 1903 dalam salah satu hukuman gantung paling kontroversial di sejarah Amerika Barat. Di antara deretan gunslinger legendaris Wild West, nama Bass Reeves mungkin tidak sepopuler Wyatt Earp atau Wild Bill Hickok, tapi kisahnya justru salah satu yang paling luar biasa. Lahir sebagai budak pada tahun 1838 di Arkansas, Reeves lolos dari perbudakan dan kemudian bangkit menjadi U.S. Marshal kulit hitam pertama di wilayah barat Mississippi. Dalam sejarah, ia adalah contoh nyata bahwa keberanian dan keadilan tidak mengenal warna kulit. Setelah kabur dari perbudakan saat Perang Saudara, Reeves hidup bersama suku Indian di wilayah Oklahoma. Di sanalah ia belajar bahasa lokal, bertahan hidup di alam liar, dan mengasah keterampilan menembak serta menunggang kuda.
Setelah perang berakhir dan perbudakan dihapuskan, Reeves kembali sebagai pria bebas dan ditunjuk menjadi Deputy US Marshal. Tugasnya tidak main-main. Ia harus menjaga hukum di wilayah Indian Territory, salah satu daerah paling berbahaya di Amerika kala itu. Tapi Reeves tak gentar. Ia dikenal sebagai penembak jitu, pemburu buronan yang tangguh, dan sosok yang selalu menjunjung hukum. Bahkan ketika itu berarti menangkap teman atau keluarganya sendiri. Selama karirnya, Reeves menangkap lebih dari 3.000 penjahat, jumlah yang luar biasa untuk ukuran siapapun, apalagi di masa itu. Ia sering menyamar, berpura-pura menjadi pengemis atau buronan untuk mendekati targetnya tanpa dicurigai. Dan yang lebih hebat lagi, semua itu ia lakukan meski tak bisa membaca atau menulis. Ia hanya menghafal surat perintah tangkap dan tak pernah salah orang. Bas Reeves hidup di masa ketika rasisme masih sangat kuat, tapi ia membuktikan bahwa integritas, keberanian, dan keterampilan bisa menghancurkan batasan apapun. Banyak yang percaya bahwa karakternya menginspirasi tokoh The Lone Ranger, meskipun namanya jarang disebut dalam budaya populer. Reeves wafat pada tahun 1910, tapi warisannya mulai kembali dikenal dan dihargai di era modern. Saat kita membayangkan seorang gunslinger, salah satu hal pertama yang muncul di benak adalah pistol yang tergantung di pinggangnya. Senjata itu bukan sekadar alat bertahan hidup, tapi juga lambang kekuatan, status, dan jati diri. Dalam dunia Wild West, senjata bukan hanya tentang tembakan cepat, tapi juga tentang siapa dirimu dan bagaimana kamu ingin dilihat oleh orang lain. Yang paling ikonik tentu saja Colt Single Action Army Revolver, atau yang biasa dijuluki The Peacemaker. Senjata ini diproduksi pertama kali tahun 1873 dan dengan cepat menjadi favorit militer, penegak hukum, dan para koboi. Colt ini punya kapasitas 6 peluru, harus diisi satu persatu, dan seperti namanya, mekanismenya hanya bisa menembak satu kali untuk setiap tarikan pelatuk yang harus disiapkan dulu dengan menarik hammernya. Senjata ini begitu populer bukan hanya karena keandalan teknisnya, tapi juga karena tampilannya yang gagah. Banyak gunslinger memodifikasi gagang senjatanya dari tanduk rusa, kayu mewah, sampai ukiran inisial mereka sendiri. Senjata ini seperti perpanjangan tangan mereka, bagian dari gaya hidup dan citra mereka. Selain revolver, senapan lever action juga sangat umum. Salah satu yang paling terkenal adalah Winchester model 1873, sering dijuluki senjata yang menaklukkan barat. Senapan ini cepat, bisa menembak berulang kali hanya dengan menggerakkan tuas di bawahnya, dan cocok untuk berburu, bertempur, atau menghadapi gerombolan bandit. Tapi tak semua gunslinger menggunakan senjata mahal. Banyak dari mereka hanya memakai apa yang bisa mereka dapatkan, senjata bekas, curian, atau hadiah. Duel tak berjalan sesuai rencana. Hal lain yang menarik, kecepatan. Banyak duel berakhir dalam 1 atau 2 tembakan saja. Mereka yang terlalu cepat, polisi dan pengadilan mulai bekerja lebih teratur, dan jalanan tak lagi sebagai penentu hidup dan mati. Banyak gunslinger mulai kehilangan tempat. Beberapa beralih profesi, menjadi penjaga keamanan, pemburu hadiah, bahkan pemain dalam pertunjukan Wild West Show seperti yang dipimpin Buffalo Bill Cody. Sebagian mencoba hidup tenang, tapi masa lalu mereka sering membayangi. Tak sedikit pula yang mati muda, dibunuh oleh hukum, pesaing, atau karena alkohol dan depresi yang mereka sembunyikan di balik reputasi keras. Media juga punya peran besar dalam mengakhiri sekaligus mengabadikan mereka. Surat kabar, buku di novel, dan kemudian film mulai mengubah cerita-cerita mereka menjadi mitos. Banyak kisah dibesar-besarkan, nama-nama yang tadinya hanya dikenal di satu kota kecil kini jadi legenda nasional. Tapi di balik itu semua, banyak sisi manusiawi mereka yang terlupakan. Rasa takut, kesepian,
dan harapan sederhana untuk bertahan hidup. Pada awal abad ke-20, era para gunslinger nyaris benar-benar berakhir. Tak ada lagi duel di jalanan. Tak ada lagi pemburu buronan yang menunggang kuda di padang terbuka. Tapi jejak mereka tetap hidup dalam sejarah, dalam budaya pop, dan dalam cara kita membayangkan apa artinya menjadi berani, bebas, dan tak terkalahkan.